Perkenalkan, nama saya Tasya Natalie Siombing dari kelompok 7 dengan NIM 419331201. Saya berasal dari jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika Bilingual. Perkenalkan, nama saya Elvina Siaan, NIM 41911111046. Di video kali ini, saya akan membahas tentang banjir yang terjadi pada tanggal 3 Desember kemarin, tepatnya di Padang Bulan Medan, Pasar Mati, sekitar jam 11 malam. Berikut akan saya tampilkan tayangan banjir yang terjadi pada malam hari. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa derasnya arus air yang mengalir pada malam hari itu. Berikut akan saya tampilkan tayangan video yang saya rekam sendiri pada malam hari itu. Ada di jalan itu loh. Kali ini punya kayak gini nih kerasnya. Ya. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya banjir tersebut? Mari kita simak. Yang menyebabkan banjir tersebut yang pertama, sampah yang dibuang sembarangan ke sungai. Sampah yang sembarangan dibuang ke sungai membuat aliran mampet dan akibatnya air sungai akan meluap yang berakibat terjadinya bencana banjir. Kemudian yang kedua, daerah yang datarannya rendah. Tentu saja wilayah yang datarannya rendah akan mengakibatkan rawan banjir karena luapan air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat yang datarannya rendah, sehingga banjir tersebut terjadi. Yang ketiga, curah hujan yang sangat tinggi. Kita ketahui belakangan ini di daerah kita di Medan, curah hujan sangatlah tinggi sehingga terjadinya banjir bukan hanya di daerah Padang Bulan melainkan di daerah-daerah manapun. Penyebab yang keempat yaitu jebolnya tanggul PDAM Tirtanadi Sunggal yang menyebabkan banjir bandang di setiap daerah. Setelah mendengar penyebab banjir tersebut, saya akan menampilkan keadaan banjir pada pagi hari. Dari tayangan tersebut dapat kita lihat bahwa pada pagi hari pun arus air yang mengalir tetap deras. Bahkan banjir tersebut mengakibatkan banyak rumah-rumah warga yang hampir tenggelam. Untuk memastikan kebenarnya, kita saksikan video berikut. Banjir yang terjadi di daerah ini bukanlah hal yang baru, bahkan tahun ini sudah terjadi beberapa kali. Untuk ketinggian banjir sekitar 2,5 meter di luar rumah dan 2 meter di dalam rumah. Banjir yang terjadi kali ini bukanlah banjir yang terjadi paling tinggi, namun beberapa tahun yang lalu sudah terjadi banjir juga, bahkan lebih tinggi dari keadaan yang sekarang. Banjir yang terjadi di daerah ini jarang atau bahkan tidak pernah memakan korban jiwa. Hanya saja tim SAR selalu turun tangan untuk menjemput warga-warga yang terjebak di dalam rumah.
Lalu kita sebagai mahasiswa dan masyarakat, apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap tenang dan nyaman? Yang pertama, pedulilah terhadap lingkungan sekitar, termasuk dalam hal kecil yaitu sampah. Buanglah sampah pada tempatnya dan jangan menganggap sampah itu adalah hal sepele. Yang kedua, marilah kita sama-sama peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan terhadap orang-orang di sekitar kita dengan cara menjaga lingkungan dan tidak membuat pencemaran. Yang ketiga, marilah kita sama-sama memotivasi diri dan bekerja sama untuk menanam kembali pohon-pohon di sekitar rumah kita. Demikianlah tayangan video yang dapat kami tampilkan. Kami ucapkan terima kasih banyak.